Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat sore, selamat siang ya. Dan selamat malam ya. Karena kalau video itu kan kita tidak tahu teman-teman nontonnya itu saat pagi, siang, sore, malam ya. Oke teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung teman-teman ya. Barangkali pengalaman saya ya seputar lambung, baik itu gastritis teman-teman ya, baik itu GERD ya teman-teman ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Bagi teman-teman yang tidak mengalami keluhan seputar lambung, umumnya kita masih cuek terhadap apa? Pola makan. Kita masih istilahnya ini tidak pilih-pilih makanan biasanya gitu. Namun ketika kita mengalami keluhan seputar lambung teman-teman ya, kita itu biasanya akan perhatian kepada apa-apa yang kita makan teman-teman ya, karena biasanya memang pola dari pikiran kita sebagai manusia kalau kita sudah mengalami sesuatu atau keluhan, barulah kita perhatian kepada keluhan tersebut. Namun kalau kita belum mengalami keluhan teman-teman ya, biasanya kita ini cuek-cuek saja teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, saya akan menanggapi ini komen dari teman kita Kak Ahmad Mutrodin. Ini komen yang sebelumnya ya, istilahnya belum terjawab, belum puas dengan jawabannya. Oke, saya bacakan. Bang, kenapa kalau perutnya sakit selalu disertai kelingan? Padahal dulu waktu belum kena sakit aslam, kalau sakit perutnya, cuma perutnya aja yang sakit, nggak sama kelingan. Oke, saya akan berusaha menanggapi ya. Saya akan berusaha menanggapi, menjelaskan secara apa ya istilahnya ya, secara rinci kondisi dari tubuh kakak ya, berdasarkan pengetahuan saya ya. Oke, jadi gini kak, dulu saat kakak perutnya sakit ya, kakak perutnya sakit ini berarti ada gastritis atau luka lambung ya. Dulu luka lambung tidak disertai dengan kelingan, namun sekarang kenapa saat perutnya sakit kok ada kelingannya? Oke, saya bahas ya. Ini langsung ke intinya. Sebagian dari kita sebenarnya ini mengalami leaky gut. Leaky gut adalah sindrom usus bocor, usus halus. Itu adalah penyakit atau istilahnya dinamakan autoimun gitu ya. Autoimun itu adalah sistem imun kita ini eh, menyerang diri kita sendiri, atau dalam artian eh, tubuh kita mendeteksi ada suatu ancaman sehingga terjadi keluhan ya, yang tidak yang biasanya tidak kita alami kemudian kita alami. Contohnya kelingan itu. Biasanya kita tidak kelingan, kemudian kok terjadi kelingan, dan kelingannya terjadi saat perut sakit, semisal seperti itu. Bisa jadi kelingannya itu terjadi saat perut tidak sakit juga kelingan, bisa juga itu, ya. Nah, leaky gut itu teman-teman ya, sebabnya yang pertama teman-teman ya, pola makan kita ini teman-teman, kita tinggi gluten. Gluten adalah segala jenis makanan yang berasal dari gandum. Baik itu gandum diolah menjadi tepung terigu diolah menjadi makanan, dan makanan itu diolah lagi menjadi berbagai macam hidangan yang sifatnya entah jajanan, entah makanan cemilan, entah makanan pokok. Nah, seperti itu. Itu bermasalah bagi pencernaan kita pada sebagian orang dan sebagian besar orang Indonesia. Ini saya katakan sebagian besar karena permasalahan seputar lambung semakin hari semakin banyak. Jangka waktu kerusakan dari pencernaan kita itu tidak instan. Dia itu terjadinya tuh dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu ya, kemudian penyebabnya juga yaitu segala jenis makanan yang berpengawet dan segala jenis makanan ultra processed food, makanan yang terlalu banyak prosesnya, seperti misal bakso, mie ya, snack-snackan ringan itu berperasa, itu juga merusak usus halus kita. Reaksi yang paling reaksi yang paling eh, mudah ya kita amati gitu ya, adalah sensasi yang tidak biasanya kita tidak rasakan kemudian kita rasakan. Di antaranya kelingan, di antaranya sinusitis juga bisa, di antaranya mungkin kulit gatal-gatal.
gitu. Di antaranya mungkin, ini, badan lemas, otot-otot nyeri, itu. Itu dari leaky gut, teman-teman. Nah, oleh karena itu, dengan menjaga pola makan, itu akan membaik. Nah, untuk menyembuhkan leaky gut sekarang pertanyaannya, itu gimana? Nah, kita harus mengkonsumsi nutrisi ya untuk penyembuhan dari sindrom usus bocornya. Kemudian kita harus sehatkan pencernaan kita dengan konsumsi probiotik. Sampai kapan kita konsumsi itu sampai sembuh? Kalau sudah sembuh, bisa dikonsumsi rutin, jarang-jarang ya. Namun kalau probiotik tetap kita konsumsi setiap hari. Nah, Kakak fokus ya, Kak Murodin, Kakak fokus untuk pemulihan luka lambungnya. Perut sakit ini harus fokus ya, dan probiotik juga harus gitu ya. Kalau luka lambung sih saya rekomendasi probiotik Pro M1. Kalau untuk luka lambungnya pakai aja pati Garut ya, pati Garut bisa atau air kanji bisa. Itu yang sangat terjangkau sekali dan konsumsi madu hitam pahit. TikTok saya di sebelah. Saya setiap hari live di TikTok ya. Di situ ada keranjang kuning, bisa belanja di TikTok. Di YouTube saya masih belum bisa belanja karena subscribe-nya masih sedikit. Nanti kalau subscribe-nya sudah memenuhi kuota, nanti bisa belanja di sini. Nanti ada keranjang kuningnya juga. Bukan keranjang kuning ya. Keranjang apalah namanya kalau di TikTok kan keranjang kuning. Nah, seperti itu Kak Murodin penjelasan dari saya ya. Jadi Kakak dulu itu ususnya masih belum bocor. Jadi kalau sakit lambung ya sakit aja. Tapi sekarang setiap sakit gitu ya, malah disertai dengan kelingan. Malah itu ya kalau pengalaman saya, tidak sakit pun nanti ikut tuh kelingan biasanya pagi, biasanya biasanya sore gitu. Nah, pola makan dijaga ya. Minum mati Garut atau air kanji, minum madu pahit ya, kemudian minum probiotik dan rutinkan. Kalau mau konsumsi segala jenis makanan yang bertepung terigu, pakai aja sekarang mokaf atau mocaf ini. Ini dari fermentasi singkong. Kalau singkong aman, dia tidak mengandung protein gluten. Gandum mengandung protein gluten, tidak bagus untuk pencernaan kita. Itu udah ada penelitiannya dan memang tidak cocok untuk orang Indonesia. Namun karena ya mungkin memang ini ya dari segi laba memang tinggi. Saya dulu juga pernah jualan martabak manis ya. Saya pernah jualan roti bakar juga. Memang marginnya tinggi di situ. Namun kalau kita sudah sadar akan kesehatan, kita harus bisa memilah-milah makanan apa saja yang boleh kita masukkan ke dalam tubuh kita lewat mulut dan mana yang tidak boleh kita masukkan ke dalam mulut. Oke, singkat saja seperti itu. Silakan dipahami dan dilaksanakan dan semoga penjelasan saya bisa memberikan manfaat kepada Kak Murodin, pada khususnya dan pada umumnya pada teman-teman semua. Kalau mau konsultasi dengan saya, cek deskripsi channel ya. Alhamdulillah puji syukur beberapa teman-teman kita banyak yang mengalami perbaikan secara signifikan eh, dengan melihat video-video saya atau live di TikTok saya dan konsultasi dengan saya. Puji syukur ya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah subscribe ya di channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.